Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang anatomi akar, daun, dan batang. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama saya sendiri yaitu Dwi Putri Oktiani, yang kedua Tanzila Ayu, yang ketiga Gita Fitriani, yang keempat Vanessa Angelika Seril, yang kelima Widya Ningsih, yang keenam Intan Siti Fadilah, yang ketujuh Citra Apriliantina, yang kedelapan Fikri Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Ayu Zarifanur dengan nomor NIM 31119133. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dari daun. Daun merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peran penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ciri khas dari daun pada umumnya yaitu berwarna hijau. Bentuk dari daun sebagian besar adalah melebar, serta memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Klorofil ini yaitu menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menggunakannya untuk menghasilkan gula melalui fotosintesis. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan struktur anatomi dari daun. Pada daun terdapat 3 struktur jaringan penyusun. Di antaranya yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pengangkut. Yang pertama, jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada jaringan epidermis ini juga terdapat stomata ya. Lalu selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Bisa dilihat di sini. Jaringan mesofil adalah lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah serta di antara berkas pengangkut. Mesofil terdiri atas jaringan parenkim yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Pada kebanyakan tumbuhan terdapat 2 jenis parenkim. Yang pertama yaitu parenkim palisade. Yang ini gambarnya parenkim palisade, serta ada parenkim spons. Ini struktur parenkim spon. Iya. Bisa dilihat sel palisade terdapat di bawah epidermis unilateral atau selapis atau multilateral berlapis banyak. Seringkali hipodermis di antara epidermis dan jaringan palisade. Sel parenkim palisade itu tersusun atas satu atau lebih lapisan. Apabila tersusun lebih dari satu lapisan, panjang sel pada setiap lapisan itu sama, atau malah semakin ke tengah semakin pendek. Jaringan palisade biasanya terdapat pada permukaan aksial daun. Lalu ada jaringan parenkim spon. Jaringan spon terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Bentuk sel parenkim spon dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah lobus rongga yang terdapat antara sel satu dan sel lainnya. Yang membedakan antara dua jaringan ini yaitu adalah
Parenkim palisade itu terdiri atas beberapa lapisan. Biasanya lapisan paling dalam itu sangat mirip dengan parenkim spons yang ada di dekatnya. Selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini atau berkas pengangkut yaitu terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan flum. Sel berkas pengangkut ini berdinding tipis untuk memudahkan terjadinya transport antar sel. Memiliki klorofil seperti mesofil, seringkali terdapat kristal. Kebanyakan jaringan pengangkut ini terdapat dalam daun dikotil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Fitriani dengan nomor NIM 311913134. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan daun. Yang pertama, tahap permulaan inisiasi. Tahap permulaan atau inisiasi daun dimulai dengan pembelahan periklin dalam kelompok sel kecil pada sisi pucuk. Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya pada pucuk beragam pada tumbuhan yang berbeda. Primordia daun berasal dari lapisan paling luar pucuk batang. Pada semua tumbuhan dikotil, pembelahan periklin yang pertama tidak terjadi pada sel lapisan permukaan, tetapi pada sel yang terletak satu atau dua lapisan di bawahnya. Lapisan permukaan diperluas dengan adanya pembelahan antiklin beberapa kali. Kasus yang paling sering terjadi inisiasi dari primordia daun dimulai pada lapisan sel di bawah lapisan permukaan. Dalam hal ini, lapisan sel tunika dan lapisan sel tetangganya dari korpus ikut serta dalam inisiasi primordium yang berbeda. Yang kedua yaitu diferensial awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, primordium daun menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong atau mempunyai bentuk papila kecil atau tonjolan. Penyokong daun terdiri atas lapisan protedum dan untaian prokambium yang tumbuh secara akropetal dan tidak seberapa jauh dari kambium batang. Yang ketiga yaitu perkembangan aksis daun. Pada kebanyakan daun dikotil dan gimnospermae, perkembangan aksis daun melalui helai daun. Hasil perkembangan cepat dari primordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing dengan sisi adaksial pipi atau rata. Ujung kerucut ini merupakan sebagai meristem apikal. Pada tumbuhan tertentu, dari tahap awal perkembangan ketika primordium masih berukuran 1 mm, peningkatan atau perkembangan lebih lanjut akan terjadi karena pembelahan dan pemanjangan sel yang beranjak dari ujung primordium. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan interkalar. Yang keempat yaitu asal-usul helai daun dan histogenesis jaringan daun. Asal-usul helai daun. Selama pemanjangan awal dan penebalan aksis daun muda, sel bagian tepi adaksial terus membelah dengan cepat. Inisial pinggiran adalah sel lapisan paling luar pada tepi helai daun muda. Pada angiospermae, biasanya inisial ini akan membelah hanya ke arah antiklin dan penambahan sel baru terjadi ke arah potoderm abaksial dan adaksial. Pada daun majemuk, menjari dan menyirip, helai daun lateral berkembang dari meristem pinggiran adaksial dan aksis daun muda sebagai dua deretan papila. Pada tumbuhan lain, perkembangan helai daun ada yang terjadi secara akropetal ataupun bisepetal. Dan histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti relatif awal. Setelah pertumbuhan pinggiran berhenti, pertumbuhan lebih lanjut dari helai daun dilakukan oleh pembelahan helai daun. Pembelahan secara antiklin membentuk lempeng meristem. Akibat lempeng meristem menghasilkan peningkatan daerah permukaan tetapi tidak terjadi penebalan organ. Pada helai daun, sel meristem berlapis sehingga relatif mudah untuk melacak asal-usul epidermis. Jaringan palisade dan spons serta
bekas pengangkut. Pertumbuhan daun ini dikendalikan oleh faktor genetis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar dan dalam. Faktor luar yang mempengaruhi daun antara lain seperti pasokan air, nutrisi, panjang hari, dan intensitas cahaya atau sinar. Yang selanjutnya yaitu fungsi daun. Yang pertama yaitu tempat fotosintesis. Fungsi utama dari daun adalah sebagai tempat fotosintesis. Berasal dari air diserap oleh akar dan berlanjut sampai daun. Air dan mineral kemudian masuk ke jaringan mesofil daun, terutama ke jaringan palidase. Air digunakan untuk fotosintesis dan sebagai lain untuk proses penguapan. Hasil fotosintesis berupa gula atau glukosa dan oksigen. Glukosa hasil fotosintesis akan diangkut oleh pembuluh tapis dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oksigen dikeluarkan melalui stomata daun, dan sebagian dipakai untuk respirasi sel-sel di daun. Yang kedua yaitu tempat transpirasi tumbuhan. Daun juga berperan penting dalam transpirasi. Transpirasi adalah peristiwa penguapan pada tumbuhan. Transpirasi dapat berlangsung di batang, tapi pada umumnya terjadi di daun. Melalui transpirasi, air dan tumbuhan dalam bentuk uap air akan dikeluarkan melalui stomata ke udara. Adanya transpirasi menyebabkan air dan mineral dari akar, batang, dan tangkai daun terjadi terus-menerus. Selain itu, transpirasi juga berfungsi sebagai pengatur suhu tumbuhan. Kecepatan transpirasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor dalam yang mempengaruhi antara lain ukuran daun, jumlah stomata, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan daun, dan banyak sedikitnya bulu-bulu atau trikoma pada permukaan daun. Faktor luar yang mempengaruhi antara lain suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan keadaan air di dalam tanah. Saat udara lembab, transpirasi pada tumbuhan terganggu. Dalam keadaan tersebut, tumbuhan mengeluarkan kelebihan air tersebut dalam bentuk tetesan-tetesan air, yang dapat kita lihat pada saat pagi hari. Peristiwa penetesan air itu disebut juga gutas atau penetesan. Yang ketiga yaitu tempat transpirasi tumbuhan. Melalui stomata, oksigen dari luar masuk ke dalam tumbuhan. Oksigen yang masuk digunakan tumbuhan untuk melakukan respirasi. Respirasi bertujuan untuk mendapatkan energi yang terkandung makanan. Melalui proses itu juga tumbuhan menghasilkan karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan melalui stomata daun. Yang keempat yaitu alat perkembangbiakan vegetatif. Pada daun tumbuhan seperti cacar bebek dapat menghasilkan individu baru sehingga daun ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Angelika Seril. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan merupakan tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tumbuh-tumbuhan. Struktur anatomi batang. Struktur pada batang dikotil yang mempunyai susunan seperti lapisan epidermis, korteks, dan stele. Pada bagian epidermis, di bagian batang pada tumbuhan yang tergolong dikotil, yakni susunan dari sel pipih yang rapat. Bagian ini mempunyai fungsi untuk melakukan perlindungan terhadap jaringan yang terletak di bagian dalam batang. Epidermis akan mengalami pemecahan dan kemudian akan diisi oleh jaringan gabus yang diperoleh dari bagian kambium gabus. Lapisan yang ada gabusnya disebut lentisel. Lentisel berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan juga proses penguapan dalam bagian korteks yang ada di bagian batang pada tumbuhan yang tergolong dikotil merupakan jaringan yang susunannya terdiri dari sel-sel parenkim yang digunakan sebagai jaringan dasarnya. Korteks juga dibagi menjadi dua, korteks bagian luar dan dalam.
Korteks bagian luar terdiri dari bahan sel-sel koenkim yang berkoloni, sedangkan korteks bagian dalam sebagai pemisah antara bagian korteks dan stele, dan terdiri dari bagian sel-sel parenkim. Pada bagian stele atau sering disebut sebagai silinder pusat di bagian batang pada tumbuhan yang tergolong dikotil adalah bagian yang paling dalam dari bagian batang itu sendiri, yang letaknya sebelah dalam bagian endodermis. Dan juga stele tersusun dari lapisan paling luar yang sering disebut perkambium atau persikel. Di dalam kambium ada empulur dan berkas vaskuler yang terdiri atas dua bagian, yaitu flum dan silem. Empulur terletak di bagian tengah-tengah stele dan di bagian sekitar berkas vaskuler yang berbentuk jari-jari yang sering disebut sebagai jari-jari empulur. Pada bagian berkas vaskuler yang ada di flum dan juga silem, pada tumbuhan yang tergolong dikotil terbentuk menyerupai cincin, yakni dengan cara kolateral terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih. Saya akan menjelaskan struktur anatomi batang. Struktur batang monokotil. Yang pertama ada epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapis sel dengan susunan rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Pada dinding sel sebelah luar terdapat lapisan kutikula yang berguna untuk melindungi batang dari kekeringan. Epidermis bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil mempunyai bagian dinding sel yang cenderung lebih tebal jika dibandingkan dengan tumbuhan yang tergolong dikotil. Yang kedua ada korteks. Korteks tersusun oleh sel-sel parenkim yang keadaan dindingnya tipis. Sel-sel parenkim pada korteks batang memiliki bentuk tidak teratur, sehingga mengakibatkan banyak ruang di antara sel-selnya. Selain sel parenkim, korteks juga mengandung koenkim dan sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Korteks bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil berupa jaringan-jaringan yang ada di bagian bawah epidermis. Yang ketiga ada stele. Stele atau silinder pusat terdapat di sebelah dalam korteks. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, sehingga tidak memiliki kambium yang menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar atau tidak terjadi pertumbuhan menebal atau sekunder. Di dalam silinder pusat terdapat berkas pengangkut, silem, dan plum. Stele bagian batang pada tumbuhan yang tergolong monokotil ialah jaringan-jaringan yang terdapat di bagian bawah korteks. Pada umumnya, batas yang ada di antara stele dan juga korteks tidak terlihat jelas. Selanjutnya, struktur batang gymnospermae. Batang gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka memiliki anatomi dan perkembangan jaringan primer dan sekunder yang sama seperti batang dikotil. Secara anatomi, silem batang gymnospermae terutama terdiri dari trakeid dan noktah ladam. Tidak dijumpai jari-jari silem, trakea, dan serabut kayu. Plum pada batang gymnospermae umumnya terdiri dari pembuluh tapis dan parenkim phloem. Sel pengiring plum tidak ada. Perkenalkan, nama saya Intan Siti Fadilah
dengan nomor NIM 3111941. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe batang dan fungsi batang. Tipe batang yang pertama ada batang konifer. Seperti pada batang pinus yang mempunyai berkas pengangkut konsentris ampikibral. Yang kedua, batang dikotil berkayu, kebanyakan berbentuk pohon, daerah antar pembuluhnya sempit, jaringan sekunder membentuk silinder yang membentang terus-menerus, tidak diputus oleh jari-jari empelur. Yang ketiga, batang dikotil tidak berkayu atau herbaceous menerna, yaitu pada batang muda terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Pada batang tua akan membentuk periderm dengan lentisil. Lapisan di bawah korteks berisi kloroflas, kolenkim, dan parenkim. Berkas pengangkut pada batang biasanya kolateral. Yang keempat, batang dikotil merambat. Jaringan primer terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas jaringan parenkim, dan kolenkim yang mengandung klorofil dan silinder pusat. Yang kelima, batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang. Pertumbuhan sekunder yang menyimpang digunakan untuk menunjukkan bentuk keaktifan kambium yang menyimpang dari kebiasaan pada beberapa tumbuhan dengan pertumbuhan menyimpang. Kambium pembuluh terdapat pada kedudukan normal, namun tubuh sekunder menunjukkan penyebaran xilem-phloem tidak biasa. Yang keenam, batang monocotyledon. Pada umumnya, monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium dan kambium pembuluh, tetapi batangnya dapat berkembang menjadi tebal. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan sekunder menyebar. Selanjutnya, fungsi batang. Yang pertama, untuk penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Yang keempat, alat respirasi atau alat pernapasan melalui lentisel. Yang kelima, menghubungkan daun dengan akar. Yang keenam, tempat melekatnya daun atau tangkai bunga atau tangkai buah. Yang ketujuh, sebagai tempat cadangan makanan, misalnya pada tanaman sagu. Dan 8, alat perkembangbiakan vegetatif buatan, misalnya stik pada batang tanaman mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Apriliantina. Di sini saya akan mempresentasikan definisi pada akar. Akar merupakan bagian bawah dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Meskipun terdapat juga akar yang tumbuh di atas tanah. Akar tidak mempunyai alat tambahan yang dapat dibandingkan dengan daun pada batang. Akar juga tidak mempunyai stomata, tetapi mempunyai tudung akar yang tidak ada kesejajarannya pada batang. Berdasarkan asal-usulnya, terdapat dua tipe akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Struktur anatomi akar. Yang pertama, epidermis. Epidermis akar berkembang dari protoderma. Sel epidermis akar berbentuk pipih dan berdinding tipis. Pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Lapisan kutikulanya sangat tipis. Hal itu sesuai dengan fungsinya sebagai penyerap air. Yang kedua, korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Korteks terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun melingkar. Pada beberapa tumbuhan air, sel-sel parenkim korteks tersusun teratur dan banyak dijumpai ruang-ruang udara. Yang ketiga, ada endodermis.
Lapisan terdalam dari korteks akar berdiferensiasi menjadi endodermis. Endodermis terdiri dari selapis sel-sel yang tebal yang menandai batas korteks. Pada sel endodermis muda, terdapat penebalan dinding oleh zat suberin atau lignin mengelilingi dinding radial. Penebalan itu membentuk rangkaian berbentuk pita. Penebalan seperti pita ini disebut pita Kaspari. Yang keempat, silinder pusat atau stele. Stele terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Stele pada akar tersusun oleh jaringan-jaringan pengangkut xilem, phloem, dan perisikal. Perisikal terdiri dari sel bertipe parenkim yang berada di antara endodermis dan jaringan pembuluh. Perisikal berkembang dari prokambium, kambium, dan jari-jari empulur dibentuk dari perisikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Adit Praditya, NIM 3111954 dari kelas Farmasi 1C. Saya di sini akan menjelaskan perbedaan akar serabut dan akar tunggang. Tipe akar serabut dimiliki oleh anggota monocotyledonae. Akar serabut atau adventitious root system terjadi karena akar primer memproduksi dan akar tumbuh dari buku-buku batang daerah epikotilis. Bagian-bagian serabut. Bagian-bagian serabut akar, rambut akar, tudung akar dibedakan menjadi 1. Akar tembok atau pena, 2. Akar gasing, 3. Akar benang. Tipe akar tunggang dimiliki oleh anggota Dicotylodonae. Akar tunggang atau fibrous root system tumbuh dan berkembang dari bagian lembaga, yaitu calon akar radikal yang berbeda di ujung hipokotili kecambah. Bagian-bagian leher akar, batang akar, serabut akar, rambut akar, tudung akar dibedakan menjadi akar serabut kecil, akar serabut sedang, akar serabut besar. Fungsi akar: 1. Menyerap air dan garam-garam mineral, memperkokoh tegaknya tanaman. 3. Menyimpan cadangan makanan. 4. Alat perkembangbiakan vegetatif. 5. Mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat pada tumbuhan yang memerlukan. 6. Alat respirasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.